Sebelum kita ngelihat contoh-contoh cantik dari Materialize CSS, saya mau teman-teman familiar dulu sama kelas-kelasnya seperti sebelumnya. Kita udah ngelihat sistem grid dan kali ini kita akan melihat banyak hal. Yang pertama, mulai dari membuat gambar responsif misalnya. Jadi saya akan bikin seperti sebelumnya, ada row lagi di sini. Jadi anggap kita bikin sistem komentar. Biasanya akan ada foto dan juga komentarnya. Nah, saya baginya simple aja di sini. Jadi ini sekalian praktek sistem grid tadi juga. 12 misalnya kita bagi langsung 5 dan 7 atau terlalu gede. Saya pakai 3 aja, 3 dan 9. Jadi 3 ini untuk fotonya nanti, untuk foto usernya atau foto orang yang berkomentar. Nah, saya udah punya gambar juga. Saya kasih nama astro.jpg di sini. astro.jpg. Dan untuk kelasnya saya akan tulis lorem ipsum aja di sini. Yang penting ada tulisan. Saya reload. Gambarnya masih terlalu gede. Nah, coba kita kasih langsung kelas untuk responsifnya. Jadi saya akan bikin kelas di sini. Saya kasih nama circle. Kalau circle untuk langsung bulat. Kalau kita sekedar mau bikin responsive image. Nah, tentu kasusnya ini dia karena terlalu gede gambarnya. Jadi kalau saya bikin width-nya dulu, tapi kita pastikan responsive image-nya udah ada di sana. Kelas responsive image udah ada. Max width-nya harusnya 100%, tentu konyol sekali. Yang kita lakukan di sini 3, sementara harusnya S3 sebenarnya. Dan kita dahului dengan kolom. Jadi saya tadi cuma nulis angka, tentu angka tadi sama sekali nggak ada efeknya. Nah, kalau kita lihat sekarang dia sistemnya akan jadi seperti ini. Kalau responsive image-nya kita hilangkan, dia akan ngambil lebar sebelumnya. Jadi kelas responsive image ini bikin dia lebarnya otomatis 100% dan tingginya jadi otomatis. Nah, kalau teman-teman mau bikin satu tulisan tertentu, misalnya ada di bagian bawah, atau mau kita bikin tengah, kita bikin kelas tulisannya tadi. Yang pertama kita bungkus dengan v-align untuk nama parentnya, dan untuk jadi wrappernya dulu deh. Wrappernya kan si row ini atau pembungkusnya dari row. Kita akan kasih dia v-align wrapper. Nah, dengan v-align wrapper ini kita bisa sekarang nulis v-align di sini, artinya dia akan otomatis tulisannya akan disenter secara vertikal. Nah, ini kelas-kelas yang enak banget dan teman-teman yang penting harus tahu juga cara kerjanya. Jadi kalau teman-teman inspect element, kita cari v-align wrapper, dia cuma bikin displaynya jadi blok di sini. Dan tentu kalau kita lihat lagi bagian v-align wrapper, ada banyak banget yang v-align wrapper lakuin di sini. Nah, itu dia pakai sistem flexbox sebenarnya. Dan satu lagi di gambar, kita juga bisa bikin gambarnya otomatis bulat. Kita tinggal tulis circle di sini. Nah, contohnya kali ini karena gambarnya putih jadi nggak terlalu kelihatan, tapi kalau teman-teman ada backgroundnya, dia akan juga otomatis bulat. Nah, ini enaknya kita tinggal pakai circle, dan seperti biasa kalau kita lihat cara sistem kerja circle, dia tinggal bikin border radiusnya menjadi 50%. Nah, itu contoh simpelnya. Kita udah lihat, kita kayak bikin efek kartu di sini meskipun ada cara yang lebih otomatis lagi nanti. Yang bisa kita lihat lagi untuk bikin video jadi responsif, saya akan ambil dulu salah satu video sekolah coding. Jadi saya embed di sini. Container, kita akan butuh row juga seperti biasa. Ups, maaf. Tentu dia harusnya row di sini. Nah, kita akan bikin video sekarang. Saya udah embed di sini. Jadi kalau kita lihat videonya harusnya muncul. Dan kalau kita coba bikin responsif, hasilnya seperti ini. Dia nggak responsif. Kalau mau kita bikin responsif, di bagian videonya, pembungkusnya saya tinggal tulis. Kita nggak butuh row karena kita nggak pakai sistem grid di sini. Saya tinggal tulis video container di sini. Nah, sekarang videonya dia akan otomatis menjadi responsif sesuai lebar yang kita butuhkan. Dan kalau kita kecilkan, dia akan juga ikut mengecil. Kita buktikan kalau saya resize sekarang, videonya juga ikut mengecil. Nah, ini enaknya kalau kita pakai
si video container ini, tapi ingat kita makainya di pembungkusnya atau parentnya, bukan pada iframe-nya. Kita juga akan ngelihat tentang shadow effect. Shadow effect ini gimana kita ngasih efek bayangan, tinggal ditambahkan di bagian kelas. Sistemnya sendiri kita tulis Z, lalu depth, dan juga angka 1-5, misalnya angka 1, maka kita akan lihat bayangan yang rada halus di sini teman-teman lihat, jadi kayak timbul efeknya, enak banget ngelihatnya. Saya akan kasih tag break dulu biar nggak terlalu nempel di atas, seperti ini. Dan teman-teman bisa mainin depth-nya atau kedalaman bayangannya, mulai dari angka 1 atau angka 2 dia akan menjadi lebih tebal sampai angka 5 dan seterusnya. Jadi teman-teman lihat di sini dia kayak punya efek di koordinat X, koordinat Y, dan juga koordinat Z. Itu salah satu keuntungan kalau kita pakai sistem material design. Saya akan juga memperlihatkan sistem table di sini. Jadi saya akan buat tabelnya langsung di bawah video container. Table kita pakai ada t-head-nya dan juga t-body. Jadi kayak bikin table biasa. Ups, dia nggak bekerja. Saya akan bikin table t-head, lalu t-body, tentu t-head untuk bagian head-nya. Kita taruh semua di table row dan masing-masing dia sebagai table head di sini. Untuk table head-nya saya akan kasih nama simple aja di sini dan juga umur misalnya. Untuk t-body-nya kita akan juga isi table row dan table datanya. Namanya pertama Hilman, dan umurnya kita bikin masih kecil 10 tahun misalnya. Nah, saya akan copy paste, kita masukkan 3 data aja, nggak perlu terlalu banyak, yang penting bisa kita mainkan. 12 dan 11 di sini. Nah, kalau kita lihat dulu secara defaultnya, kalau kita bikin table, ini yang akan kita lihat, bordernya akan hilang, dan pada bagian t-head-nya dia akan bikin cantik seperti ini, ada garis lurus tipis di sini. Nah, tentu teman-teman banyak yang bisa kita lakukan dengan table. Kita tinggal sediain kelasnya dulu. Yang pertama, kalau kita mau pakaiin border, kita tinggal tulis border di sini. Jadi kita akan punya border di masing-masing row-nya. Dan kalau mau kita bikin berwarna, artinya kalau kolom kita banyak, tentu biar agak pusing kalau nggak ada pembatas satu sama lain, kita bisa kasih kelas strip di sini. Dan yang penting kita juga bisa ngasih efek highlight kalau kita sedang berada di bagian tertentu. Nah, secara default stripe seperti ini, jadi dia akan bikin warna selang-seling. Dan kalau kita hover sekarang, pada bagian yang warna putih kita akan ngelihat ada efek, itu efeknya dari kelas highlight ini. Selain itu, kalau kita mau bikin di tengah, kita juga bisa tulis centered, maka otomatis dia akan di tengah. Dan kita lihat dulu kalau dia responsif, hasilnya seperti ini. Tapi kalau kita bikin dia tambahin satu kelas ekstra namanya responsive table. Teman-teman lihat tadi dia hanya mengecil biasa, tapi dengan responsive table ini dia akan bikin table head-nya akan menjadi di sampingnya seperti ini. Nah, ini dia keuntungannya kalau kita pakai si responsive table tadi, jadi lebih cakep ketika dia berada di ukuran mobile ataupun tablet nanti. Untuk standarnya kita juga bisa mainin teks. Kalau teman-teman mau dia di kiri, di kanan, tinggal nambahin kelas left align, right, atau center. Contohnya kalau kita mau dia di tengah, tulisan yang ini saya tinggal tambahin left, center align, karena kita mau di tengah. Dia akan otomatis di tengah. Kalau mau di pojok ke kanan tinggal right align dan seterusnya. Jadi ini dia beberapa hal yang teman-teman harus familiar kelas-kelasnya. Kita belajar tentang bikin responsive image, tentang Z depth di sini, lalu bikin otomatis di tengah, tentang bikin vertikal dan juga secara horizontal, bikin di tengah, video container untuk bikin video responsif. Table ada banyak, ada border untuk nambahin bordernya, stripe untuk ngasih belang-belang, highlight kalau pada warna putihnya kita akan ada highlightnya, centered untuk di tengah, dan responsive table untuk mengubah table head-nya menjadi di sebelah kiri ketika kita pada ukuran mobile.